Hai guys, Shalom. Di video kali ini aku ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman pribadiku sendiri, yaitu bertemu Yesus di dalam mimpi yang menjawab pertanyaan di dalam hatiku kepada Dia. Langsung aja ya. Kisah ini aku alami sekitar pada tahun 2013. Itu berarti sudah hampir 8 tahun lamanya. Seperti biasa, sebelum tidur aku membiasakan diri untuk membaca buku. Doa adalah sumber kekuatan. Minimal aku meluangkan waktu 10 menit lamanya untuk membaca buku itu. Di dalam bacaan tersebut, aku tahu banyak sekali doa-doa yang harus kita ucapkan. Contoh, doa sebelum makan, doa untuk keluarga, doa sebelum tidur, doa di pagi hari, dan masih banyak lagi doa-doa lainnya. Tapi entah kenapa di dalam hatiku bertanya kepada Yesus, Tuhan, sebenarnya doa apa yang ada di dalam Katolik yang paling ampuh untuk segala situasi dan kondisi? Entah itu di dalam keadaan buruk atau baik, tanyaku di dalam hati. Aku penasaran karena tidak mungkin ingat semua doa-doa pada waktu kita butuhkan dalam kondisi tertentu. Pada saat malam aku tidur, tiba-tiba aku bermimpi berada di suatu tempat yang sangat luas tanpa kelihatan ujung. Aku berdiri di atas rumputan hijau seperti lapangan luas dan aku menoleh ke sana ke sini. Tapi tidak ada satu orang pun yang aku lihat di tempat itu. Aku cuma heran sekaligus takjub dengan tempat yang indah itu. Tiba-tiba ada suara lelaki yang sangat jelas dan jernih seperti bergema. Kedengaran tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua suara itu, namun lembut tapi tegas, sambil berkata kepadaku, "Kau tadi bertanya, doa apa yang paling ampuh untuk segala kondisi dan situasi, bukan?" Aku mendengar itu, lalu mencari-cari di mana suara itu berasal. Ketika aku menoleh ke atas, betapa terkejutnya aku melihat sesosok seperti manusia berpakaian seperti jubah putih, dan di atas kepalanya bercahaya sangat terang sekali. Sampai-sampai aku tidak bisa melihat wajahnya. Jujur, terang itu tidak pernah aku lihat dalam hidupku selama ini. Susah untuk diungkapkan, tetapi aku sangat takjub sekali melihat keindahan sinar terang itu yang sangat penuh kedamaian yang aku rasakan. Dia berdiri di atas awan yang jauh di sana, tetapi aku heran, suaranya sangat terdengar jelas dan jernih. Seketika aku menatap ke atas dan bertanya, "Apakah kau Yesus?" Karena kau tahu apa yang aku tanyakan dalam hati sewaktu berdoa tadi. Dia tidak menjawab pertanyaanku, tetapi dia malah tertawa. Lalu dia menjawab, "Doa yang paling ampuh yang kau tanyakan tadi untuk semua kondisi adalah doa Bapa kami. Tetapi doa itu tergantung hatimu. Kau percaya doa itu hanya 20%, maka doa itu hanya 20% terjadi. Kau percaya doa itu 50%, maka terjadi 50%. Dan kau percaya sepenuhnya doa itu dari hatimu, percayalah, doa itu terjadi sepenuh hatimu. Maka doa yang kau ucapkan tergantung keimananmu sendiri." "Apakah kau mengerti, anakku?" Dengan rasa senang sekaligus heran, aku menjawab, "Mengerti." Karena aku merasakan kebahagiaan luar biasa bertemu Yesus yang menjawab pertanyaanku tadi. Dia bertanya sekali lagi, "Apakah kau betul mengerti?" Dengan suara yang penuh kasih. Dan sekali lagi aku dengan yakin menjawab, "Iya, aku mengerti Yesus." Setelah aku menjawab itu, tiba-tiba aku berada di satu tempat seperti istana batu atau seperti kastil-kastil kuno
yang berlantai 3. Tetapi istana itu sangat tinggi, tidak seperti tingkat-tingkat rumah biasa. Di dalam sangat gelap dan sunyi, cuma ada cahaya masuk dari jendela. Aku tahu aku berada di lantai dasar dalam kastil kuno itu. Dengan rasa bingung, entah kenapa aku berada di tempat ini. Lalu aku mulai berjalan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ada satu sosok lelaki yang sedikit menyeramkan menghampiriku. Dan dengan nada marah, dia bertanya, "Ada apa kau kemari? Beraninya kau masuk ke dalam sini. Keluar kau dari sini." Entah kenapa aku tidak merasa takut atas gertakan dia. Yang aku rasakan hanyalah kasihan dan harus menolongnya pada saat itu. Lalu aku menjawabnya, "Kenapa kau marah kepadaku? Aku tahu kau di sini sudah lama dan ingin pergi, tetapi kau tidak berdaya atas dosa-dosamu sewaktu masih hidup di masa lalu sehingga kau terkurung di dalam sini." Mendengar aku bicara seperti itu, dia malah tertawa dan ingin menyerangku. Tiba-tiba aku mengucapkan doa Bapa Kami, dan dia merasa kesakitan yang luar biasa. Dia menyuruhku diam, dan aku berkata kepada dia lagi, "Aku bisa membantumu terbebas dari tempat ini. Sudah waktunya aku kesini membantumu dengan doa." Entah kenapa aku di dalam hati merasa ini adalah bukti dari jawaban Yesus tadi mengenai manfaat doa Bapa Kami untuk segala situasi dan kondisi. Dengan rasa penasaran lelaki tadi, dia bertanya lagi kepadaku, "Apakah kau betul bisa membantuku keluar dari sini?" Jujur, aku sudah sangat lelah di sini dan menyesal atas segala dosa-dosaku. Kalau benar, bantulah aku. Aku janji akan menjadi baik setelah ini. Mendengar itu, aku merasa senang dan yakin bisa membantunya menemukan cahaya terang untuk keluar dari tempat ini. Aku berkata kepada dia, "Jika kau percaya aku bisa membantumu, maka kau harus mendengarkan aku baik-baik. Pertama, kau harus ikhlas atas hukuman dan dosa-dosamu selama terkurung di sini. Kedua, di saat aku mengucapkan doa Bapa Kami, jikalau kau melihat ada cahaya terang, maka pergilah mengikuti cahaya terang itu dengan rasa syukur dan bahagia." Dalam hatiku, entah kenapa aku yakin dengan ucapanku sendiri, padahal aku belum pernah melakukannya. Pria itu menjawab, "Baiklah, aku ikhlas dan berjanji akan menjadi baik. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Boleh kau mulai?" Aku tanpa basa-basi lagi, aku pun mengucapkan doa Bapa Kami dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, ada cahaya terang sekali datang dari atas langit. Kemudian pria itu merasa terkejut dan bertanya kepadaku, "Apakah cahaya terang ini yang kau maksud untuk membebaskanku dari tempat ini?" Aku pun menjawab, "Iya, pergilah, ikuti cahaya terang itu." Dia pun menghampiri cahaya terang itu dengan senyuman. Dan tiba-tiba dia melayang perlahan ke atas dengan suara tertawa, seperti tidak percaya ini betul terjadi. Semakin dia melayang ke atas, dia tertawa dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu. Siapa namamu?" Aku hanya tertawa dan menjawab, "Berbahagialah di atas sana." Dan dia juga mengucapkan sekali lagi dengan suara teriakan bahagia, "Terima kasih banyak. Aku juga akan mendoakanmu dari atas sana." Lalu dia menghilang. Tiba-tiba setelah itu, aku kembali lagi berada di kastil kuno bagian tingkat 2. Kurang lebih ceritanya sama dengan cerita tadi. Yang membedakan hanyalah di tingkat 2 ini, dosa pria ini lebih berat dari dosa pria tadi, semasa dia hidup di masa lalu. Dan aku merasa dia lebih keras kepala dibanding pria pertama tadi. Akhirnya sama, aku bisa membantu dia terbebas dari hukumannya di tempat ini. Dan untuk ketiga kalinya, aku tiba-tiba berada di lantai 3 dalam kastil kuno itu. Kali ini, aku sedikit merasa terancam karena aku merasa aura di tempat itu sangat keras dan menyeramkan. Ternyata ada pria berwujud menyeramkan datang.
menurutku sudah seperti iblis, karena dia mempunyai 2 tanduk di atas kepalanya. Dan lagi-lagi, aku merasa yang ini sangat keras kepala dan mencoba menyerangku berkali-kali, tapi bisa aku hentikan dengan doa Bapa Kami. Dan dia tidak berdaya dan mengakui bahwa dia sudah lelah dengan rasa angkuh, benci, dendam yang menyiksanya di tempat itu, sehingga membuatnya berwujud seperti iblis. Untuk ketiga kalinya, aku dengan rasa percaya akan membantunya seperti kedua orang tadi. Tapi kali ini aku minta kepada dia untuk melepaskan rasa angkuh, dendam, dan bencinya yang membuat dia sendiri tersiksa. Ya, seperti kedua pria tadi, dia juga menemukan cahaya terangnya. Tiba-tiba aku kembali lagi ke tempat lapangan luas, dan Yesus berkata kepadaku, "Kau sudah membuktikan dengan rasa percayamu. Adakah yang ingin kau tanyakan?" Aku dengan rasa bahagia sekali bertanya, "Apakah kau Yesus?" Dia tersenyum dan menjawab, "Itulah aku. Sekarang aku akan pergi," dengan suara tersenyum. Aku terbangun dari tidurku, dan entah kenapa aku merasa semuanya seperti kenyataan. Rasa syukur yang amat sangat bahwa aku percaya Tuhan itu ada dimanapun dan di saat apapun, bahkan di dalam hatimu sendiri. Percayalah, sedosa-dosanya manusia asal mau bertobat, pasti Tuhan mengampuni. Satu hal mengajarkanku, tidak boleh membenci, dendam, ataupun sombong, karena kita membutuhkan orang lain untuk mendoakan pengampunan dosa-dosa kita nanti. Pengalaman mimpi yang akan aku ingat sampai mati, yang aku bagikan dalam video ini. Terima kasih banyak Yesus, aku percaya kau ada di dalam hatiku. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberkati. Amin.